Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you are always happy and healthy wherever you are. Okay. Now, in this video, we are going to talk about conditional sentence. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi kelas 12 tentang conditional sentence. But before that, let me introduce myself first. My name is Alfia Faizatur Rahmah. You can call me Vivi or Kak Alfia. Okay, are you ready guys? Let's check it out. Nah, sebelum kita membahas materi ini lebih jauh, saya ingin menanyakan sesuatu. Do you know what is conditional sentence? Kalian tahu nggak sih apa itu conditional sentence? Okay, now what is conditional sentence? Conditional sentences are used to speculate about what could happen, what might have happened, and what we wish could happen. In English, most sentences using the conditional contain the word if. Jadi, apa sih Kak conditional sentence itu? Kalau dalam bahasa Indonesia, kita menyebut conditional sentence dengan kalimat pengandaian. Lalu, kalimat pengandaian itu digunakan untuk apa sih, Kak? Oke. Kalimat pengandaian ini bisa kita gunakan untuk berspekulasi. To speculate. Tentang apa? Tentang hal apa yang bisa terjadi dan tentang hal apa yang mungkin terjadi dan tentang hal apa yang kita harapkan akan terjadi. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, sebagian besar kalimat yang menggunakan conditional itu mengandung kata if. Okay, now in this video we are going to talk about the first one is type of conditional sentence, and then the second one is function of conditional sentence. Jadi teman-teman, dalam video kali ini, dalam pembahasan conditional sentence ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, type of conditional sentence, tipe-tipe conditional sentence. Lalu yang kedua, function of conditional sentence, fungsi-fungsi dari conditional sentence. Okay? Okay. In the next slide, we are going to talk about types of conditional sentence. Jadi, dalam slide selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe conditional sentence. There are 4 types of conditional sentence. The first one is type 0, and then type 1, type 2, and type 3. Type 0 is talk about general truth. Jadi conditional sentence tipe 0, tipe 0 ini kita gunakan untuk menyatakan fakta yang sudah umum, yang sudah diketahui kebenarannya. Okay, and then the next is a conditional sentence type 1, true in present or future. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, maksudnya kalimat pengandaian yang kita pikirkan atau kita ucapkan itu ada kemungkinan terjadinya itu di masa sekarang, present, atau di masa mendatang, future. Okay, and then we have a conditional sentence type 2, untrue in present or future. Nah, jadi kalimat conditional sentence ini berarti kalimat pengandaian yang kita andai-andaikan tersebut tidak mungkin terjadi, untrue, impossible terjadi di masa sekarang, present, or masa mendatang, future, gitu ya. And then the last is conditional sentence type 3, untrue in the past. Jadi kalimat pengandaian tersebut yang kita andai-andaikan itu untrue happen in the past, tidak mungkin terjadi, impossible terjadi di masa lalu. Di masa lalu aja nggak kejadian, apalagi di masa sekarang. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, and then we are going to talk about type 0. Kita akan bahas satu persatu pattern
dari type 0, type 1, type 2, and type 3. Kita mulai dari type 0 dulu. Tipe 0. Jadi rumus dari type 0 ini adalah if plus simple present. Jangan lupa kalau if-nya di depan dikasih koma, lalu diikuti dengan simple present. Oke? Pakai simple present semua pokoknya kalau type 0. Oke? Contoh, if you mix yellow and green, you get blue. Kalau kamu menyampur warna yellow, kuning, and green, biru, jadinya kamu akan dapat warna blue, biru. Kuning campur biru, kuning campur hijau, kan jadi biru. Oke, jadi kalimat if you mix green and yellow, you get blue itu kebenaran umum ya, general truth. Ya, kebanyakan orang tahu, ya emang bener kalau warna kuning sama hijau kalau dicampur akan menghasilkan warna biru, seperti itu ya. Nah, ada contoh lain nggak, Kak? Oke, contoh lain ya, misal if you burn paper, kalau kalian ngebakar kertas nih, it becomes ash. Kertas tersebut akan menjadi debu, akan menjadi abu. Oke? Ya. Ini sebuah general truth, sebuah kebenaran umum. Kalau kita membakar kertas, ya resultnya akan menghasilkan abu. Kertasnya jadi abu gitu. Oke. Lanjut ya. Oke, now we have conditional sentence type 1. Gimana sih, Kak, cara membuat conditional sentence type 1 itu? Type 1, true in present or future. Mungkin dan kemungkinan akan terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Kan ada tuh kemungkinan yang mungkin tapi kemungkinan nggak terjadi. Nah, kalau type 1 ini mungkin dan kemungkinan bisa terjadi. Nah, patternnya ialah if plus simple present tense, simple future tense. If diikuti dengan simple present tense, jangan lupa komanya ya kalau if-nya di depan, lalu diikuti dengan simple future tense. Contoh nih, Kak. Contohnya gimana, Kak? Oke, example. If you study hard for exam, you will get A. Kalau kamu belajar dengan keras untuk ujian, kamu akan mendapat nilai A. Nilai A kan bagus tuh. Nah, mungkin nggak hal ini terjadi? Mungkin ya. Dapat nilai A itu mungkin kalau kita belajar yang rajin, belajar keras, sungguh-sungguh, insya Allah bisa dapat nilai A. Oke? Okay, and then we have conditional sentence type 2. Kita punya conditional sentence tipe kedua. Patternnya apa? If plus simple past, present conditional. Oke? Contoh, example. If I got A in English, I would be very happy. Contoh, kalau saya dapat nilai A di mata pelajaran bahasa Inggris, I will be very happy. Pokoknya seneng banget pasti ya. Nah, dalam kalimat ini, dalam kasus ini ceritanya kamu udah belajar untuk exam bahasa Inggris, buat ujian bahasa Inggris, dan hasilnya udah keluar, resultnya udah keluar, dan kamu tidak dapat nilai A. Misal hasil ujian bahasa Inggris kamu dapat nilai B atau C atau A- lah ya. Nah,
Makanya tipe kedua ini disebut untrue, unreal, impossible to happen. Karena apa? Karena kenyataannya hasil ujian kamu bahasa Inggris itu tidak dapat A. Seperti itu ya. Okay, and then the next we have type 3, tipe terakhir ya, tipe ketiga. Nah, patternnya apa? If plus past perfect, perfect conditional. Nah, jadi tipe kedua dan tipe ketiga itu sama-sama untrue, sama-sama unreal, ya. Sama-sama tidak mungkin terjadi, imaginary, hanya bayangan saja, hanya imajinasi saja. Tapi bedanya kalau tipe kedua tidak kemungkinan untrue-nya itu untrue in the present or future. Sedangkan kalau tipe ketiga itu untrue in the past. Nah, rumusnya apa, Kak? Rumusnya if plus past perfect, perfect conditional. Contoh dong, Kak. Oke, example. If I hadn't been late to the class, the teacher wouldn't have been angry. Kalau saya nggak telat masuk kelas, guru saya nggak akan marah. Gitu ya, contohnya. If I hadn't been late to class, the teacher wouldn't have been angry. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya tadi pagi waktu kamu masuk kelas itu kamu terlambat. Jadi gurunya marah. Seperti itu ya. Okay, now we are going to talk about function of conditional sentence. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa fungsi dari conditional sentence yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan membahas if clause plus suggestion. Fungsi dari if clause ini digunakan untuk memberikan suatu saran tentang action apa yang harus dilakukan jika kita menginginkan suatu kejadian. Misal, if you don't want to get sick, you should get some rest. Kalau kamu gak mau sakit, ya kamu harus istirahat, gitu. Ini diberi saran ya. Kalau kamu gak mau sakit, kamu harus istirahat. Oke? Lalu yang kedua, if clause plus imperative. Conditional sentence ini digunakan untuk menyuruh orang agar melakukan sesuatu. Imperatif itu kan perintah gitu ya. Contoh, if you don't wanna be late, get ready soon. Kalau kamu nggak pingin terlambat, cepetan siap-siap gitu. Disuruh cepetan siap-siap gitu. Lalu fungsi yang keempat, if clause plus general truth, itu digunakan untuk menjelaskan fakta yang sudah umum terjadi, yang general truth ya. Contohnya nih, if you are 17 years old or older, you are allowed to have an ID card or driving license. Kalau kamu udah 17 tahun atau lebih, kamu sudah boleh punya KTP atau surat izin mengemudi. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir, if clause plus dream. Conditional sentence ini digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih spesifik, yaitu mimpi kita atau tujuan kita. Tujuan yang kita inginkan suatu hal terjadi. Ya, mimpi itulah, impian kamu itu pokoknya. Contoh, if I become a teacher, I will be a good teacher. Jika saya menjadi seorang guru, amin, saya akan menjadi guru yang baik. Seperti itu ya. Oke,
kita sudah berada di penghujung acara, penghujung video ini. Kita sudah bahas semua, mulai dari description, definition of conditional sentence, lalu type of conditional sentence, and then function of conditional sentence. I hope this video is useful for you. That's all for me. Thank you so much for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.